Sejumlah pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat belakangan semakin mengeluhkan penurunan penjualannya. Aktivitas pasar disebut belum membaik meski selepas pandemi COVID-19. Muhammad Arifin, pedagang sepatu anak di Blok A Pasar Tanah Abang, saat dijumpai Kamis 14 September 2023 misalnya, mengilustrasikan sebelum pandemi, keluarganya bisa memiliki 4 toko di sentra perdagangan yang juga disebut terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Namun kini akibat penjualan yang semakin sepi, mereka hanya tinggal memiliki 1 unit toko. Sebelum COVID itu udah sepi karena adanya online. Jadi semenjak adanya online itu ya sedikit-sedikit mulai sepi. Ditambah COVID. Nah semenjak COVID kan online terus naik. Nah pas Tanah Abang buka kaget dong. Itu makin sepi. Karena, Abang udah nyoba online gitu nggak? Udah online juga coba. Cuman ya dampaknya masih belum karena balik lagi kita pedagang ini ngambilnya kan ke toko grosir kan. Harga itu harga distributor. Sedangkan distributor pun ikut bermain karena mereka beli barang tuh sekali banyak, harga pasti lebih murah. Arifin menuturkan, perubahan pola transaksi masyarakat yang banyak memilih ke toko online atau e-commerce diduga menjadi salah satu penyebab penurunan perdagangan sejak pandemi. Pendapatannya tentu mengalami penurunan. Ia mengamati permintaan dari daerah juga berkurang karena Pasar Tanah Abang, pusat grosir, biasanya banyak pembeli dari daerah. Minimal banget sepi, megang sih 1 juta bersih, itu sepi. Sesepi-sepinya Tanah Abang ya. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi. Kalau pandemi sekarang lah? Sekarang untuk dapat penglaris saja kita susah. Maksudnya dapat pelanggan 1 susah. Itu hari ini 10 pieces. Dengan kuantiti orang sekitar 4 orang. Kondisi serupa dialami Dianto, pedagang celana anak yang juga berada di Blok A Tanah Abang. Baginya perdagangan di Pasar Tanah Abang memang menurun pasca pandemi. Namun dia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya toko-toko online atau e-commerce, karena baginya sistem penjualan via daring jugalah yang menyelamatkannya terutama di kala pandemi menyerang sejak 2020 hingga awal 2023. Kalau menurut pandangan saya ya, dari tahun ke tahun, sekarang ini emang lagi benar-benar dikatain sepi enggak juga. Saya soalnya kan jualan grosir kita ya. Kita jualan grosir anak-anak. Dalam kondisi sekarang ini emang di daerah pun kemungkinan lagi ngomong ya sepi ya. Cuman kalau sekarang ini ya kayak gini lah katanya. Lagi turun lah ya. Turun. Hanya di bulan ini atau enggak? Kita kondisi seperti ini sejak awal Lebaran. Awal Lebaran tuh kapan? Kapan? Awal Lebaran itu masuk di bulan Mei. Mei udah mulai agak merosot lah. Nah itu perbandingan, maksudnya saya kalau sebelum pandemi, cuman gara-gara online itu mungkin imbasnya sekarang ini orang-orang di daerah, orang-orang desa jadi nggak mau langsung ke Tanah Abang menyuplai langsung barang. Sekarang lewat WA, Instagram langsung bisa kayak itu. Dianto membandingkan sebelum pandemi melanda, omsetnya bisa mencapai 10 juta rupiah per hari. Namun saat ini anjlok separuhnya hingga tersisa 5 juta rupiah per hari. Dari total omset tersebut, 50% didapat dari penjualan daring. Namun diakuinya, tidak semua toko bernasib seperti miliknya. Terkait aktivitas perdagangan Tanah Abang yang disebut semakin sepi, pihak pengelola pasar mengklaim situasinya masih relatif baik. Heri Supriyatna, manajer promosi Blok A Tanah Abang menyampaikan, okupansi ruko di Blok A Tanah Abang saat ini masih terbilang normal. Dari 7.833 kios di Blok A, sekitar 85% atau 6.658 kios diantaranya masih ditempati. Dari jumlah tersebut, 60 hingga 70%-nya adalah pedagang grosir. Meski demikian, diakui Heri, pasca pandemi, jumlah pengunjung menurun. Kendati disebutnya tidak signifikan. Ia menggambarkan, sebelum pandemi, tempat parkir biasa penuh hingga lantai 12. Kondisi yang jauh berkurang sejak pandemi melanda. Biasanya memang trennya di Pasar Tanah Abang itu, setelah puasa Lebaran itu akan sepi 2 bulanan, 3 bulanan. Nah kemarin setelah Lebaran sama lah ya seperti itu. Terus kemudian jelang Idul Adha tuh pada waktu Idul Adha itu rame di sini, rame ya karena itu tadi itu momentumnya pasar lah istilahnya gitu ya. Nah setelah itu kan selesai lagi nih Idul Adha, kemudian biasanya nanti di periode Oktober sampai dengan Lebaran lagi 3-6 bulan
jelang puasa Lebaran berikutnya itu kembali meningkat tuh. Kalau saya berpikirnya ini kembali ke ekonomi sih mas, gitu loh, ekonomi belum pulih. karena gini, seperti saya bilang bahwa kita grosir, pengunjung yang datang ini pedagang di luar, terus kemudian pedagang di luar mereka siapa sih, kondisi ekonominya di luar kan, di daerah misalnya mereka saat ini kalau saya berkaca pada diri saya sendiri lah, saya itu lebih butuh ya itu tadi mengalokasikan dananya ke untuk kebutuhan pokok sama pendidikan. Nah itu dua ini yang paling. Sandang itu nanti nantilah pas mau Lebaran aja kita beli baju buat anak. Saat ini mungkin orang nggak mikir ya udah seminggu atau sebulan sekali, nggak mungkin lah beli fashion, beli baju gitu kan, sepatu gitu kan, nggak mungkin juga, nggak mungkin seperti itu. Kalau kita bicara masyarakat umum ya, secara umum ya, masyarakat secara umum. Nah itu di kebutuhan itu yang mungkin sekarang orang melihat apa sih yang paling utama gitu loh, mengingat situasi dan kondisi yang ada saat. Terlepas dari daya beli masyarakat yang disebut tengah menurun, pedagang berharap Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar dan bersejarah ini kembali ramai seperti saat sebelum pandemi. Mereka juga berharap pemerintah maupun pihak-pihak terkait bisa memberikan pelatihan penjualan via daring, termasuk yang dilakukan secara langsung atau live seperti yang belakangan menjadi tren. Adaptasi diyakini menjadi kunci bagi para pedagang bertahan menghadapi perubahan.